Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summal hamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam yauman nahar amalan ahabbau ilallah min ihraqid dam. Wa fil riwayatil ukhar bi kulli sya'ratin hasanah. Wa fi riwayatil ukhar innama bu'istu li utamima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kembali kepada kita berkumpul di dalam majelis ilmu keluarga besar wanita Islam di Kartopuran Solo ini, yang secara rutin ada majelis ilmunya. Mudah-mudahan sholawat dan salam tercurah juga kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat yang istiqomah sampai akhir zaman, akhir masa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini hari-hari istimewa sesungguhnya, karena ada dalam Al-Quran. Tadi dapat pesan sebelum ngisi taklim itu, nasihat penting sebenarnya. Seperti Rasulullah sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'al li ashabi. Kalian bacalah Al-Quran, karena Al-Quran ini nanti Allah akan datangkan kepada kita untuk menjadi syafa'ah, untuk menjadi penolong saat kita nanti ada di hadapan Allah. Ini kadang-kadang terfikir dan banyak orang yang berbicara Al-Quran ini nanti jadi nulungnya jane orang neng akhirat itu. Tapi bagaimana sejatinya akhirat kita sangat tertolong dengan kita banyak membaca Al-Quran. Kenapa Al-Quran, Ustaz? Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kemuliaan kita di hadapan Allah itu kan ketakwaan. Dan Al-Quran itu dzalikal kitab. Al-kitab itu dimaknai Al-Quran. Ini bukan sekedar kitab, ini bukan sekedar buku, tetapi ini adalah hudal lil muttaqin. Ini petunjuk bagi ketakwaan. Jadi ini yang ingin menjadi orang terus bertakwa itu Al-Quran itu. Maka bagaimana bisa menjadi takwa kalau kita ini hilang hidayah, hilang petunjuk. Nah, petunjuk kita ya Quran ini kan. Karena yahdi ilal haq, yahdi ilal haq, ini menunjukkan kepada yang benar, tentang kebenaran. Aqwamut thoriq itu bagian dari sebuah jalan yang sangat kuat yang Allah Ta'ala ingin hadirkan dan tunjukkan kepada orang-orang beriman. Jadi dunia akhirat itu sesuatu yang tak bisa dipisahkan.
Jadi jangan pikir nulung akhirat itu ya terus tiba-tiba nongol sendiri Quran, tidak. Tetapi kita nanti akan bersyukur betul di hadapan Allah. Untung dulu saya itu dekat dengan Quran yang membimbing hidup cerita ini menjadi baik-baik saja. Jadi ngaji ini menjadi sebuah tugas yang tak pernah berhenti, karena majelis ilmu, majelis ngaji itu proses ibadah paling panjang dan abadi kira-kira sampai akhir hayat kita. Karena belajar itu tanggung jawab kewajiban atas muslim muslimat itu mulai dari ayunan sampai minal mahdi ilal lahdi. Mahdi itu ayunan seorang ibu, di ayun-ayun itu kalau bayi, ilal lahad, lahad itu liang lahat, liang lahat. Lahat itu diambil dari kata lahad, itu dalam bahasa Arab, itu artinya tempat kita nanti dikubur. Jadi ibadah paling panjang di dunia Allah ini ya terus belajar itu. Jadi biasanya kan kalau Dzulhijjah taklim pernikahan, biasanya ibadah paling panjang itu nikah. Nikah itu ya, di sini kelihatannya wajah-wajahnya sudah ada yang tidak nikah lagi, artinya kan, atau dulu mendampingi suaminya hanya berapa tahun, ada yang berapa bulan saja. Berarti yang paling panjang bukan nikah, yang paling panjang apa? Belajar. Belajar ini sesuatu yang paling panjang. Ini ibadah yang terus menerus, nggak boleh berhenti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi saya sangat senang proses pembelajaran di Wanita Islam ini. Sebelum pengajian Senin itu ada Ustadzah Ida. Ustadzah Ida itu waktu begitu lulus sebenarnya mau direkomendasikan Ustadz Imad itu untuk bisa melanjutkan sanadnya. Tapi ya ternyata Ustadz Imad itu sampai hari ini belum ngasih sanad-sanad. Tapi memang tidak semuanya memang kemudian betul-betul detail. Jadi ini kalau ngasih kajian, jadi artinya orang setoran tuh nek dibenerke kadang-kadang ya ono santri iki ngeyel terus gitu. Makanya kadang-kadang tidak. Tapi ada yang memang mau terus berubah. Jadi kowe dikandani kok Deus itu harusnya panjang iki terus dilanggar. Lunas itu dune apa dengung berapa ketuk itu kok ya kecepatan dan seterusnya. Itu kadang-kadang ya begitu ngeyel ya terus beliau tinggal. Makanya kan bisa jadi memang kualitasnya bisa benten-benten. Jadi alumni pesantren ini bisa benten-benten. Ustadz Aida itu sebenarnya dulu memang dipilih, maka begitu dipilih saya minta juga untuk ngajari kami waktu itu di rumah, karena sempat tinggal juga di, kami kan ada pengabdian itu, pesantren itu pengabdian. Dua itu terus kita taruh di lantai atas saat itu. Beberapa alumni untuk bisa merintis, waktu itu kami ngajak rintis kutab itu. Alhamdulillah kok ternyata malah jodoh kali adik ipar kula. Kebetulan Allah Ta'ala hanya nikah, makanya ya sekarang jadi keluarga, itu berarti cocok. Karena kami setiap malam Sabtu, malam Ahad itu ngadakan 3T namanya. Jadi ini kegiatan tilawah, kegiatan tasmih, kegiatan tafsir kadang-kadang gitu. Jadi diantara kita keluarga besar yang kebetulan ada 14 putra niku keluarga Bani Amir itu sampai pangapunten nih. Saya hanya ikut, saya hanya support saja apa yang memang bisa dibutuhkan. Pokoknya kumpul itu ada momentumnya nih malam Ahad nih kok, itu putu, anak dan lain sebagainya ngaji di depan Mbah Huti kalau dulu ya sama Mbah Kakung kira-kira. Itu salembar sampai 1 juz. Jadi prosesnya 1 juz itu sudah rampung. Terus habis itu enten taklim 15 menit, 20 menit lah. Terus kalau sudah capek ya istirahat nih, biasanya sampai malam nih terus diskusi urusan keluarga. Jadi masalah macam-macam itu ya dibincangkan, dibicarakan, yang mudah-mudahan jadi bagian dari keberkahan. Jadi, tapi pertemuan utamanya ya Quran. Pertemuan utamanya Quran. Jadi saya bersyukur kegiatan itu bisa terjadi di sini. Jadi Ustadzah Ida dulu yang nyimak itu ya, dari keluarga, makanya terus
awal ya beliau yang biasa kita datangkan untuk menerge. Nah, beliau kan prosesnya pembelajarannya memang betul-betul Quran. Jadi ternyata kita yang masih beledotan juga. Saya background dari Pak alumni pondok pesantren, umangsane wis kuliah nanti tekan S loro ning ternyata maca Qurane ya belum tateh. Jadi nggak usah malu juga, nggak usah malu. Namanya belajar itu ya terus belajar. Jadi jangan merasa hebat, jangan merasa besar. Makanya waktu ada beliau langsung saya nyetor ke ayat-ayat yang biasa kula baca, utamanya nek sholat Jumat gitu, ayat-ayat Al-Fatihah dan seterusnya. Habis beliau terus saya undang lagi Ustaz Adi Iqbal itu Ustaz. Nek ajeng belajar lagi kami Ustaz Imad itu pakewet. Bukan apa-apa mungkin ya, karena beliau proses majelisnya sudah panjang, tetapi karena nek anu kan harus menyesuaikan waktu saya gitu. Ustaz Adi Iqbal saya tanya ada slot dan bisa datang ke rumah ya berkah. Tapi ya itu satu persatu lah. Pokoknya orang itu yang ngaji harus terus menerus disimak, juru mongso paling benar juga, karena kadang banyak salah kita. Orang yang sudah hafal pun perlu disimak. Di antara mereka itu ada tasmik rutin juga. Di pesantren alumni itu ya, setiap ada momentumnya dia diundang, kemudian di tasmik itu alumni gen diodora hilang apalagi. Kemudian juga gimana ngajinya, kalau yang sulit kan bukan ngapal gini, yang sulit itu jagane, murojaah itu sing angel. Istiqomah itu kan di situ. Nah, kita ini kan kadang-kadang semangatnya 45 ketika awal, tapi begitu sudah proses apal ternyata hilang jalan, dan itu ya harus bersemangat. Dan ya saya bersyukur katanya warga besar yang bakti mengadakan, pengurus yang Jawa Tengah itu mengadakan juga kegiatan yang serupa untuk menerke tahsinnya mungkin ya di Tawangmangu entah telung sasi nopo pinten niku lah boten ngertos udah mau merencanakan agendanya. Ini ada busuk di sini proses kegiatan-kegiatan itu ya mudah-mudahan biar lebih fasih. Memang anak santri ada kelebihan masing-masing, mungkin itu bisa mendidik ke adik-adik kita, ke anak-anak kita yang TK, yang SD dan seterusnya, itu yang mudah-mudahan nanti bisa tahsin itu bisa dilaksanakan dalam kegiatan dari ibu-ibu ini, karena siapa lagi kalau bukan kita ya itu kadang-kadang memang penting untuk bisa dihadirkan dalam kehidupan. Ibu yang dimuliakan Allah, mas cerita ke sana. Tapi saya kepengen menguatkan saja, ini bulan Zulhijjah, tanggalnya juga sudah hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah. Ada ayat Al-Quran sebenarnya, nanti kalau ibu-ibu bisa buka itu surah Al-Fajr, wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Itu ayat itu sumpah Allah, itu bersumpah pasti ada sesuatu yang sangat penting yang Allah ingin bicarakan. Dan itu ada 10, ada angka 10 yang dimaksud itu. Ternyata para mufassir ada yang memaknai ini 10 kebaikan besar yang Allah ingin tunjukkan pada bulan Zulhijjah. Di awal 10, tanggal 1 sampai 10. Dari mana Ustaz? Di beberapa riwayat. Yang pertama di kitab Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas diceritakan tak ada amalan yang jauh lebih Allah cintai kira-kira ketika orang beramal di hari-hari itu, di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah itu yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada yang bisa melebihi cinta Allah kepada selainnya kira-kira. Artinya ini kalau jenengan berbuat kebaikan itu kebaikannya itu sangat-sangat dicintai. Jadi momentum menjadikan Allah jatuh cinta itu ya hari-hari ini sebenarnya. Hari ini. Loh kenapa Ustaz? Ya, karena memang inilah Allah Ta'ala ingin pilih Zulhijjah menjadi sebuah rangkaian kegiatan yang puncak, karena di tanggal 1 sampai 10 itu ada 2 amal ibadah atau amal kebaikan yang memang hanya bisa dilaksanakan di hari-hari itu. Selainnya nggak bisa. Selainnya nggak bisa. Amalan apa Ustaz? Yang pertama itu tadi ibu-ibu menyebutkan Idul Kurban. Kurban itu kan bagian dari sedekah sebenarnya. Tapi ini menjadi sedekah terbaik.
Dari mana Ustaz katakan sedekah terbaik? Ma'amila ibnu Adam yauman nahr amalan ahabba ilallahi min ihraqid dam. Jadi tak ada amalan yang dilakukan oleh seorang Bani Adam. Jadi ketika ada seorang Bani Adam yang ketika dihadirkan hari yang disebut Yaumin Nahr. Yaumin Nahr itu apa Ustaz? Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu nahrin. Itu hari Nahr. Sesungguhnya telah aku anugerahkan kepada kalian itu nikmat yang sangat banyak. Ini surah Al-Kautsar hanya 3 ayat. Biasanya suami-suami kita kalau ngimami itu ayatnya paling senang dibaca. Bukan karena pendek Ibu, tapi memang pesannya kuat sekali sebenarnya tentang konsep pengorbanan. Tapi ya sing dihafal gini ku kan, nah ayat juga nih. Ini benar. Ternyata telah kuberikan nikmat yang sangat banyak. Makanya fasolli li rabbika. Sholli itu hubungkan dirimu dengan Rabbmu. Sholli itu menghubungkan sebenarnya. Nah, hubungan itu kalau langsung kepada Allah ya kalimat ibadahnya bentuknya sholat. Makanya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi kata sholli itu satu kata dasar dengan sholat, satu kata dasar dengan sholawat. Silaturahim, saya sering menunjukkan mudahnya memaknai kata sholli itu dengan istilah silaturahim. Silaturahim itu apa maksudnya? Menyambung. Jadi nek kepengen nyambung kali Gusti Allah ya sujud ruku' nek itu bentuknya ibadah. Dan banyak aktivitas yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Ya caranya apa? Ibadah-ibadah itu semuanya terhubung semua dengan Allah. Kalau itu niatnya mencari ridhonya, itu niatnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, itu niatnya untuk membekali kita nanti untuk bisa menghadap Allah sehingga dapat bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Teruslah menambah bekal, dan bekal terbaik itu ya takwamu itu, cedakmu kali Gusti Allah. Jadi konsepnya adalah kedekatan ini. Dan kedekatan itulah yang kemudian muncul dengan istilah Idul Kurban. Itu apa Ustaz? Itu artinya kembali. Kalau tempatnya disebut ma'ad, waktunya disebut mi'ad. Pernah dengar istilah ma'ad dan mi'ad? Ma'ad itu tempat dengan iso kembali kepada Allah. Mi'ad itu momen waktunya saat kamu akan kembali kepada Allah. Dan itu adalah keadaan kamu ketika kamu kembali. Idul Kurban. Kurban artinya apa? Dari kata koruba yakrobu kurbanan. Koruba itu bentuk fi'il mandi, kata kerja, artinya mendekat sesuatu yang sudah terjadi. Yakrobu itu bentuk fi'il mudhari'. Kurbanan itu isim masdar. Kalau isim masdar itu apa? Ini wasilahnya, caranya kamu mendekat. Jadi Idul Kurban itu kamu kembali kepada Allah untuk menjadi sangat dekat. Jadi ini pas Idul Kurban cedak kali Gusti Allah napa mboten? Teorine ngoten. Tapi kita dekat gak sama Allah? Itu makanya Zulhijjah itu momentum orang menjadi sangat dekat sama Allah. Nah, itu hari-hari di mana kita belajar tentang Kurban, dan setiap tahun kita menyaksikan datangnya Idul Kurban ini. Awal bulan Zulhijjah ini, masjid rame, takbir berkumandang, hewan-hewan kurban mulai dipersiapkan. Namun seringkali ibadah kurban ini hanya dibatasi kepahaman kita ya seperti menyembelih kambing dan sapi saja. Di beberapa lokasi kelihatannya Mojokerto kalau tidak salah sudah mulai ada ternak unta. Makanya ditawarkan ini kepengen kurban unta, monggo. Di sana ada sudah yang mengupayakan untuk ternak unta di Indonesia.
regane pinten mboten ngertos. Tapi di balik kurban ini sebenarnya tersimpan pendidikan iman yang sangat dalam. Tentang apa Ustaz? Tentang mahabbah, tentang rasa cinta kepada Allah. Tentang apa Ustaz? Tentang keikhlasan. Tentang apa Ustaz? Tentang bagaimana kita membersihkan hati kita ini. Tazkiyatul nafas, tazkiyatul qulub, dari kerak-kerak yang kadang-kadang membuat kita jauh dari Allah. Makanya ini penting. Kita tidak bicara kurban itu dari pendekatan pahala, kemuliaan, tetapi esensi bagaimana pengaruh kurban itu membentuk jiwa manusia. Makanya tanggal 9 besok Zulhijjah itu ada aktivitas ibadah juga yang hanya bisa dilaksanakan di bulan Zulhijjah. Aktivitas apa 9 Zulhijjah itu? Ya, bagi kita yang tidak haji melaksanakan ibadah haji tahun ini, kemudian sunnahnya memang diminta puasa. Tapi bagi teman-teman, saudara-saudara yang sudah mempersiapkan, punya keinginan dan tahun ini ternyata sudah melangkahkan kaki, diringankan urusannya untuk merapat di tanah haram, maka 9 Zulhijjah itu momentum orang wukuf al-hajju arafah. Haji itu ya di Arafah. Itu ada ketentuannya. Ibadah haji itu mikotnya itu ada mikot zamani, waktunya, dan makani itu lokasinya. Dan satu-satunya yang nggak bisa ditinggalkan proses aktivitas haji itu ya itu. Makanya di sana ada lokasi rumah sakit itu. Mungkin orang heran, itu nggak ada kehidupan kan selain di tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah itu tapi tumplek blek mereka berkumpul di sana. Itu di sana ada rumah sakit yang hanya berfungsi ya tanggal 9 Zulhijjah. Makanya ada kegiatan safar wukuf. Artinya wong sing loro sekalipun, bahkan mungkin pun boten berdaya wonten tempat-tempat tidur, itu dimasukkan rumah sakit sana dengan pengawasan. Mereka harus dipaksa juga karena harus lokasinya kudu ning kono. Dan tanggalnya ora iso diganteke dina liya tanggalnya dalam 1 tahun ya pada tanggal 9. Saya doakan yang belum, mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti akan tercatat karena nilai kemuliaan. Karena orang kalau sudah sampai di sana disebut orang-orang yang dibanggakan oleh Allah, ini ahlul langit. Jadi istilahnya ini keluarganya. Ini sebuah kemuliaan yang sangat tinggi yang Allah ingin tunjukkan. Dibanggakan di hadapan para malaikat. Berapapun dosa yang dibawa, saya minta maaf, orang itu kalau haji niatnya lillahi ta'ala betul, nggak ada apa, bukan sekedar nggak ada balasan kecuali jannah, tetapi dia juga tidak jidal, tidak rofas, fusuk dan sebagainya. Itu saya minta maaf. Itu maka sungguh dia itu nanti kembali ketika selesai wukuf itu, selesai dia menunaikan hajinya itu, dia seperti orang yang keluar dari rahim ibunya. Jadi betul kayak wong lahir lah. Jadi ini wong jadi resik tenan. Itu efek tanggal 9 itu ternyata berimbas juga bagi yang tidak wukuf. Yang tidak wukuf itu diminta poso Yaum Arafah. Posone hari Arafah. Jadi itu yang kemudian membedakan kenapa kok poso bukan sebutan Arafah tapi pakai At-Yaum itu ya. Kemudian akhirnya setiap daerah yang tergantung pas hari Arafah 9 Zulhijjah pas waktu apa. Makanya iso beda antara Indonesia kali mereka. Itu dulu kepahaman para ulama. Tapi kalau sekarang kami misalnya mengikuti Muhammadiyah, ternyata sudah kalendernya global internasional. Jadi ning kono ya wis badhe berarti kabeh wis badhe. Tapi kebetulan Allah tahun menika kita sama-sama badhe. Mungkin nggih enten sing mboten padha. Nek mboten ngertos niku landasane napa kira-kira ngoten. Mungkin mantang lete mawon biasanya enten sing rada nyempal niku. Tapi saya ingin kembali mengkisahkan itu betul. Itu hari itu nek jenengan poso di hari Arafah itu
Ini ternyata konsep nilai utamanya sedemikian sangat tinggi. Ini hadisnya sahih. Apa Ustaz? Itu dosa jenengan 1 tahun yang lalu itu diampuni dan 1 tahun ke depan. Di kalangan muhaddisin menyebutkan makna 1 tahun ke depan itu bukan kowe bar terus berbuat dosa wis terus langsung diampuni Gusti Allah, mboten. Ning tanda-tanda kamu diterima poso dan diampuni dosamu 1 tahun ke belakang itu efek 1 tahun berikutnya itu jenengan mboten enten potensi neh berbuat dosa. Sing biasane gampang iri, dengki, berpengajian ngejak gibah ngrasani wong elek-elek niku pun ilang kabeh. Nek tanggal 9 niku dosane diampuni, posone diterima. Makanya itu yang harus Anda persiapkan poso tanggal 9 Zulhijjah itu. Ya utamanya sebenarnya sudah diawali dimulai sejak tanggal 1. Makanya ada saudara-saudara kita sudah tanggal 1 sampai 8 itu wis poso. Tarwiyah ini nih aktivitas haji sudah kemudian keluar dari lokasi masing-masing untuk menuju Mina kira-kira untuk proses persiapan mereka wukuf di Arafah. Ini fakta yang di lapangan seperti itu. Makanya saya doakan mudah-mudahan oleh Allah kita semua nanti bisa melaksanakan puasa Arafah. Dan itu insya Allah besok puasanya. Dan nawaitu lillahi ta'ala mudah-mudahan dimudahkan. Allahumma amin. Jadi kenapa Ustaz? Ya ini kembali ke tadi konsep kurban tadi. Jadi ada ibadah haji, ada ibadah kurban. Itu hanya bisa dilaksanakan di tanggal 1/10. Yang lainnya nggak akan pernah bisa dilakukan. Dan keduanya itu bentuk kedekatan kita dengan Allah. Kenapa Ustaz? La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi Quran surat Al-Hajj Anda bisa buka di ayat ke-37. Allah berfirman, daging dan darah kurban itu tidak sampai, bukan darahnya, bukan dagingnya sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah itu takwa kita. Jadi di konsep kurban itu sebenarnya takwamu itu. Karena Allah ternyata tidak membutuhkan daging-daging itu. Allah tidak membutuhkan darah-darah sesembelihan itu. Kenapa? Ya Allah Maha Kaya. Allah hanya ingin melihat bagaimana ketulusan hatimu, bagaimana kepatuhanmu, bagaimana pengorbananmu, bagaimana ketakwaanmu. Maka sejatinya kurban itu ibadah yang sangat simbolis. Simbolis niku maksudnya napa Ustaz? Ini bagian dari simbol-simbol yang Allah ingin tunjukkan sing jane arep mbok belah itu sifat-sifat kebinatanganmu. Jenengan enten gadah sifat kebinatangan napa mboten? Jenengan nanti dikewan-kewanke napa mboten? Diwedhus-wedhuske. Sing paling sering kan diwedhus-wedhuske. Nah, disapek-sapekke ya. Diuntak-untake. Kalau di istilah kita ini kabeh keburukan itu bisa muncul dengan kata-kata kotor dan itu kemudian menjuluki seseorang dengan binatang. Dan kambing ini simbolitas bagaimana sapi, sebagaimana onta. Kenapa Ustaz? Di antara yang paling dominan sifat-sifat kebinatangan itu loh, kewan sing paling anyar gitu. Artinya opone kira-kira yang apabila itu melekat pada manusia jadi nganyar gitu tenan. Kewan itu ngopo kira-kira? Nek bahasa psikologi pun itu nek ibarat menungso egone kewan iki burbian. Ngertos egois. Dia bukan binatang, ini makhluknya. Egois itu sakarepe dhewe. Enten wong sing sakarepe dhewe, dia tidak mempertimbangkan empati orang lain, pikiran orang lain, perasaan orang lain. Enten. Itu wong egoisme. Egoisme itu sing kedah jenengan belek. Mongso jenengan jadi pimpinan, jadi rektor, jadi ketua misalnya. Itu enggak boleh ego. Ketua yang baik itu ya piye carane memperhatikan makmumnya ra mudeng ya dijelaskan.
makmumnya mungkin punya pikiran yang berbeda ya dipahamkan. Karena bagaimanapun juga mereka makmum kan. Dan imam itu ya keteladanan. Jangan sampai kemudian hilang ya jadi imam tok ning ra duwe makmum. Enten napa mboten ngoten? Pemimpin ra duwe pengikut enten napa mboten? Karena saking egoisme. Jadi nilai-nilainya dia tidak pahami dengan baik itu. Makanya inilah hidup. Terus nopo malih Ustaz? Ini konsep sifat-sifat kebinatangan itu sombong. Jadi sombong. Sombong niku ya artinya konsep hidupnya ya hanya pada dirinya sendiri. Jadi sama, egoisme yang sangat tinggi itu melahirkan keangkuhan, kesombongan, terus kecintaan yang sangat kuat tentang dunianya, usane rebutane germaem dan seterusnya. Tamak, ketamaan, sifat pelit, bahil, sulit berbagi binatang itu. Sopo sing dhisik ya ngeraih gitu. Itu bahkan kalau tanduk-tandukan itu mereka berebut wilayah kekuasaan. Renek isone wis kowe kono aku kene ora iso. Binatang-binatang itu punya karakter-karakter yang seperti itu. Dan ya naudzubillah hawa nafsunya yang paling diutamakan. Di manusia ini kan bedanya dengan binatang dulu pernah kita sampaikan kan gitu. Kalau manusia itu akalnya bisa mengendalikan nafsunya, tapi kalau binatang akalnya dikendalikan hawa nafsu. Naudzubillah itu. Makanya kejadian-kejadian di luar dari perkiraan kita. Seringkali kejadian itu ya kaya kewan wae. Kewan itu ora kenal aturan dan lain sebagainya. Dan mereka nggak peduli wong anake dhewe dihamili, naudzubillah. Ya dan seterusnya, naudzubillah. Itu makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, banyak orang seringkali kelihatannya bisa membeli kurban tapi belum bisa mengorbankan. Itu hawa nafsunya, gengsinya, amarahnya, iri hati dan keakuannya. Padahal justru itulah sebenarnya semangat berkorban itu, simbolitas binatang korban itu yang jenengan kedah sama-sama kita perhatikan. Dan apalagi Ustadz, Zulhijjah korban itu adalah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan menceritakan Nabi Ibrahim itu menjadi pesan sangat kuat tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatannya itu yang dominan, itu yang diutamakan. Lu ada apa dengan Ibrahim Ustadz? Saya minta maaf, riwayat dari sejarah berkorban itulah yang menjadi pendahulu sebelum Nabi Ibrahim mendapatkan SK yang sangat tinggi di sisi Allah untuk membangun kembali Baitullah sebagai pusat kiblat umat seluruh manusia, dan banyak orang yang datang merindukan rumah Allah ini. Kan dulu saya pernah ceritakan Baitullah itu kan pusat itu porosnya itu dalam ilmu kalam disebutkan ngikuti arsnya Allah. Makanya fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu kan membantah teorinya orang-orang orientalis, orang yang belajar Islam secara dangkal, dipikir kaum muslim itu kita menghancurkan berhala nih ya nyembah berhala bentuknya apa ya waktu bangunan Baitullah ini. Dan itu salah. Karena yang diminta kita ini fal ya'budu rabb hadzal, yang menguasai, yang memiliki, yang punya SK, yang membangun rumah ini Allah. Melalui siapa? Melalui Nabi Ibrahim dan Ismail. Bahkan setelah itu meminta seluruh manusia untuk diundang hadir di lokasi itu. Dan kemuliaannya terabadikan betul di Baitullah itu. Ada 3 nama Ibrahim dan keluarganya itu tercatat sangat baik. Di mana Ustadz? Ya di makom Ibrahim, nama Ibrahim tersebut, dan di bangunan yang disebut Hijr ada Bunda Hajar dan Ismail. Makanya ini kisahnya harus diuraikan. Loh, kenapa dengan Ibrahim Ustadz? Beliau adalah seorang ayah yang sangat lama menanti kedatangan anak. Beliau bertahun-tahun beliau berdoa, Robbi habli minas sholihin. Hingga di usia tua baru Allah menganugerahi anak yang kemudian dikasih nama Ismail. Ismail itu kan doa-doa yang didengar oleh Allah. Ismail itu kan doa-doa yang didengar oleh Allah. Berarti Ibrahim sangat
Cinta nggak dengan Ismail? Sangat sayang tidak? Sangat menunggu-nunggu nggak? Ingin terus dekat, ingin membesarkan nggak? Ingin melindungi tidak? Pasti. Tapi demi Allah, Rabbi inni askantu min dzurriyyatin biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Itu ada ayat Allah yang menceritakan ternyata Allah Ta'ala meminta Ibrahim itu untuk menaruh anaknya dengan didampingi ibu istrinya yang baru melahirkan dan masih menyusui itu di tempat lokasi yang sangat jauh. Bagaimana tidak jauh lokasi tinggalnya Nabi Ibrahim itu sebelumnya di bumi Palestina. Itu ternyata menempatkan istri dan anaknya Hajar itu di Mekah. Jadi perjalanan antara Palestina sama Mekah itu 30 hari 30 malam. Jenengan nek perjalanan mudik 2 hari 3 hari wis ngeluhi ra karu-karuan. Wis rasa mulih wae wis handphone-handphonean video call wae. Nggih napa nggih? Wah, kuwi 30 dina 30. Mana bisa bayangkan jauh sekali. Itu dan mengapa Ibrahim mampu melakukan itu? Secara logika manusia itu berat sekali. Bagaimana perasaan istrinya, ibu anak-anak itu pasti sangat menyayat hatinya. Tapi karena cintanya kepada Allah itu melebihi cintanya atas segala sesuatunya. Nah inilah di sini letak kehebatan orang berkorban itu di situ. Dan Allah itu menguji atas apa yang kita cintai. Makanya saya jadi membayangkan Nabi Ibrahim itu ternyata tidak hanya ayah para nabi, bukan karena sekedar Nabi Ibrahim itu anak turunnya semua jadi nabi. Dan nabi-nabi itu sangat nasabnya itu sampai Ibrahim semua. Baik melalui Nabi Isa, bahkan Nabi Muhammad itu melalui Nabi Ismail. Tetapi bapak para nabi itu juga simbolitas uswah terbesar. Uswah hasanah betul Nabi Ibrahim itu disebutkan selain Rasulullah itu. Kenapa? Ujian-ujian paling super komplit itu pada Nabi Ibrahim. Bagaimana tidak Ustaz? Kalau jenengan baca riwayat sejarahnya, sejak awal muda aja sudah konflik dengan bapaknya. Gini ngomong gitu. Jadi nek jenengan konflik kali bapaknya kayak Nabi Ibrahim. Ini digolek-golek ini. Terus habis dengan bapaknya dengan siapa lagi Ustaz? Dengan masyarakatnya. Saat dia menghancurkan berhala-berhala itu masyarakatnya nyidang dia dan seterusnya. Konflik dengan masyarakatnya. Akhirnya dia harus disidangkan, dikonflikkan dengan Raja Namrud. Loh ini saya itu nih. Raja Namrud yang ngaku dielek itu. Tuhan diskusinya itu ada semua dalam cerita-cerita tentang Nabi Ibrahim. Setelah itu dapat ujian lagi karena Nabi Ibrahim itu punya istri yang sangat cantik. Dan punya istri sangat cantik itu ternyata ujiannya berat. Loh ini saya itu pada kisah Nabi Ibrahim. Siti Hajar, Siti Sarah itu kan cantik sekali. Secantik apa Ustaz? Saya minta maaf, secantik Sayyidati Hawa. Bunda Hawa. Bunda Hawa. Bunda Hawa nanti nonton. Oh gitu. Ibune awake dhewe pertama niku wanita paling awal niku ketoke Hawa niku wedok tenan apa mboten? Wah, pasti. Adam niku lanang tenan apa mboten? Pasti. Lah sak menika kathah Adam ke Hawa-hawaan, kathah Hawa ke Adam. Jadi ono sing rapate cetha sakniki. Jadi wajahnya antara bagus kali. Makanya Anda bisa bayangkan itu. Kenapa Ustadz ya? Karena istri cantik itu ada Raja Fir'aun, Raja Mesir itu yang gatel. Jadi nek dhewe delok wong ayu di bojo mesti bojone dipaten. Itu ujiannya berat sekali. Dan ternyata dia bisa menghindar dengan berpolitik tingkat tinggi dalam tanda petik ketika dia menyebutkan saya minta maaf itu, yaitu itu saudara perempuanku seiman. Jadi itu untuk mengalihkan strategi. Saudara perempuan seiman, karena dia nggak paham tentang iman, maka sih ditangkap hanya saudara perempuan. Sedulur perempuan kan jelas duduk bojone, kalau mungkin bebojoan itu karena sedulur perempuan. Ibrahim makanya dibiarkan hidup. Sarah dijamu sama raja dan gatel itu sempat mau masuk mengganggu beberapa kali. Tapi Sarah ini oleh Allah kasih perlindungan, doanya sangat kuat. Ada orang yang mau mengganggu itu tiba-tiba tercekik, tiba-tiba lumpuh dan seterusnya. Dan itu kisah-kisahnya.
Banyak hamba Allah, para ibu wanita-wanita dilindungi oleh Allah itu yang jambret jadi koyo kelangan. Nah, itu banyak nenek-nenek dilindungi oleh Allah, tawakal betul. Baca ayat kursi dan seterusnya itu kadang-kadang perlindungan Allah. Itu banyak kisah-kisahnya. Saya dapat cerita itu banyak wanita-wanita itu ada kalau pas jalan malam ternyata dikir-kirnya kuat itu bisa melindungi dirinya dari gangguan setan yang terkutuk melalui manusia-manusia yang ingin berbuat. Termasuk raja ini ternyata nggak berhasil. Akhirnya malah dia berpikir, wah Sarah ini kita ayune malati. Medeni ini marake iso hancur nih kekuasaan kerajaan. Akhirnya apa? Akhirnya minta pada Ibrahim, saudara perempuanmu itu jangan lu adu-adu. Dan sama Sarah ya dikasih hadiah. Sama Sarah dikasih namanya Hajar. Ini kisah awal. Jadi betul itulah Allah kasih ujian. Ujiannya apa lagi Ustaz? Nah, ini ujiannya refleksi dirinya Ibrahim itu ternyata ujiannya tidak berhenti sampai di situ kan tadi. Robbi habli minas sholihin. Begitu dapat anak ternyata disuruh naruh di lokasi yang sangat jauh. Itu kan perlu ceritanya seperti itu. Nah, itu makanya sampai di Ahsanul Qasas yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, saking beratnya hati, beratnya pikirannya Ibrahim itu. Tapi dia tetap samina wa ta'na, itu nggak bisa ngomong sama Hajar. Awal ninggahke kowe ora iso ngomong. Dia hanya diam saja dan dia hanya melakukan bagian dari isyarat, menurunkan bekal-bekal yang dia bawa, 2 kantong, yang 1 kantong isi makanan, yang 1 kantong isi air, sambil ngasih nasihat kepada Hajar, ini kantongnya dijaga baik-baik dan seterusnya. Habis itu dia langsung naik lagi ke unta dan kelihatannya mau meninggalkan. Hajar jadi kaget. Hajar kaget. Ketika begitu tenan itu dipikir kayak gojek dolanan, Hajar akhirnya meluncat itu dipegang tali pelana unta sambil mengatakan, "Faina tatabu, kowe iki arep lunga ning ndi?" Nek bahasane sama. Nek ibu ditinggalke ngono, bojo jenengan diapake kira-kira. Itu serius. Itu serius. Lah, Ibrahim itu nggak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya meneteskan air mata, matanya berkaca-kaca. Ini untungnya Hajar itu orang yang sangat beriman kepada Allah dengan ketaatan dan tawakal yang sangat tinggi. Jadi melihat suasana seperti itu kok suaminya orang ngomong, sedangkan suaminya ini adalah Rasulullah Nabiullah, tidak mungkin dia itu orang yang tidak bertanggung jawab. Itu langsung menghubungkan itu koneksi dengan Allah. Nah itu yang menguatkan, koneksinya langsung Allah. Itu ini kadang suami nggak bisa ngomong malah digebloki kon paksa ngomong. Sehingga ngomong bojone iki malah dadi ra karu-karuan malah semakin menyakiti. Nggih napa nggih? Ah itu begitu ditanyakan akhirnya dia pikir apakah ini perintah Allah. Nah, begitu menyebutkan kata Allah itu yang menggetarkan Ibrahim dan Ibrahim mengatakan iya. Hanya tetesan air matanya anggukan kepala sebagai isyarat kata ya yang terucap dari lisannya. Saya minta maaf. Begitu ya itu langsung kali ke unta yang semula dia khawatir suaminya akan meninggalkan dia, itu langsung dia lepas. Dan kemudian dia pukul belakang unta itu untuk biar meninggalkan sambil mengatakan kalau begitu ini Allah yang perintahkan, pasti Allah tidak menyia-nyiakan kami berdua. Jadi kan sanggup mengatakan seperti itu nggak kira-kira? Cuma ngomong enggak. Loh ini korban Hajar itu fasenya fase itu. Disuruh meninggalkan. Dia ditinggal. Dan begitu sudah ditinggalkan gimana? Allah menyia-nyiakan keduanya tidak? Itu bekal itu ya habis memang. Ismail sudah mulai menangis. Maka lihatlah bagaimana Hajar. Tahu Hajar Bunda? Hajar itu apa yang kemudian dia lakukan kira-kira? Dia ikhtiar, dia usaha. Itu sekarang jutaan manusia yang melaksanakan ibadah haji itu melakukan hal yang serupa. Begitu akan melakukan tawaf, itu pasangannya dengan sa'i, itu tawaf kudum, tawaf ifadah dan seterusnya itu pasangannya dengan nggak bisa dipisahkan. Lu ada apa dengan sa'i itu? Sa'i itu lari-lari kecil. Sa'i itu kalau dalam bahasa Arab disebut sa'yan, itu usaha. Manusia itu yang penting usahanya itu. Hari ini banyak orang yang tidak mau ikhtiar, tidak mau usaha. Atas nama imannya kuat, aku tahu kalau tak pasrahnya bisa, nggak bisa. Orang harus ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Yang ikuti jalan konsep ilmu, konsep
apa yang dia lihat dengan kekuatan dan kemampuan panca inderanya. Maka bukit itu dinamakan sofa, karena sesungguhnya di awal ketika Ismail sudah mulai menangis, Hajar itu melihat kanan kiri dan seterusnya, ternyata di atas bukit itu terlihat seperti ada air di sofa. Kenapa sofa, Ustaz? Sofa itu kesucian hati yang Allah Ta'ala ingin hadirkan pada seorang ibu. Saat apa? Saat dia memang hanya mementingkan anaknya. Sebagai seorang ibu dengan kasih sayangnya, maka sungguhnya itu yang paling dia utamakan. Ibu-ibu itu akan melakukan apapun kira-kira demi loh, itu dia lari sampai ke atas ke bukit sofa, Ismail ditinggal di situ. Begitu di sana dapat air tidak? Ada solusi tidak? Tidak. Di sana tidak ada solusi karena memang nggak ketemu di sana. Tapi kemudian dia melihat yang lainnya, ternyata di bukit sebelah ada bayangan yang serupa. Dia lari ke arah itu. Bukit itu kemudian disebut Marwa. Kenapa namanya Marwa, Ustaz? Marwa itu artinya apa? Marwa itu keteguhan hati. Jadi dia tidak akan pernah menghentikan itu langkah dari sofa ke Marwa, karena itu terus yang dia ingin lakukan. Begitu sampai Marwa nggak ketemu lagi, lari lagi, sampai 7 baru berhenti itu betul-betul, karena dia teralihkan oleh sebuah peristiwa yang berbeda dan lain. Sebagai bagian bagaimana Allah ingin menghentikan langkah itu ya ke-7 saja. Kalau ada jamaah yang menanyakan kenapa angka 7, Ustaz? Nek wong Jawa pitu kuwi pitu. Nah, ini ilmu cocokologi. Ini kenapa hanya 7 nggak sampai 70, Ustaz? Nek 70 yang mesakin jenengan kira-kira harus lari-lari sampai 70. Tapi itu sebagai upaya. Loh, kenapa dengan 7 itu berhenti? Karena tiba-tiba arahnya itu berbeda, karena melihat anaknya di bawah di lembah itu yang dia tinggalkan ada sosok besar. Itu ada 3 cerita, ada 3 riwayat. Begitu diparani ternyata itu malaikat. Ketika malaikat itu menyampaikan, aku ini diutus Allah untuk memberikan apa yang kau cari. Dan di tangannya itu kebetulan ada tongkat dan dipukulkan ke dalam, keluar air. Itu cerita pertama. Cerita kedua, versi kedua, itu tangisnya Ismail duduk, itu keluar air. Itu cerita versi kedua. Versi ketiga ini pun tadi waktu Hajar itu meloncat tekan tali unta, ternyata unta itu berat, kira-kira ditekan sama Hajar, maka salah satu kakinya itu ada yang dilengsep ke bawah. Itu kemudian keluar. Lah yang benar pun di Ustaz, mantanglet kali Bunda Hajar. Loh, kenapa Ustaz Iqbal? Karena pelaku sejarahnya Bunda Hajar. Ustaz Iqbal hanya pembaca sejarah. Tapi kalau kepengen tahu yang kuat dari sisi literasi, itu yang pertama mana? Malaikat itu. Allahu a'lam bishawab. 3-3-nya boleh jadi bahan cerita kira-kira. Tapi nek bener tenan tekono Bunda Hajar. Insyaallah tak dongake engko ketemu. Nanti mangtanglet kene. Loh, cerita utamanya itu ya biru Zam-Zam itu tentang rezeki tidak disia-siakan. Dan hari ini Zam-Zam masih ada tidak? Min haitsu la yahtasib. Allah ingin tunjukkan tingkat ketawakalan yang sangat tinggi dari keluarga Ibrahim, dan rezeki itu sampai hari ini masih mengalir. Masih mengalir. Dan siapapun yang Allah Ta'ala ingin hadirkan, ingin kuatkan bisa mencapai ke sana, itu yang paling ditunggu orang-orang yang melepas dan orang-orang yang menunggu kedatangan ya air Zam-Zam. Dulu makanya banyak orang itu yang nggak cukup dengan air Zam-Zam, yang ada botol-botol macam-macam itu. Yang rodok tragis itu saudara kita di India. Kenapa di India, Ustaz? Di India itu nggak boleh bawa air Zam-Zam. Nah, kadang-kadang makanya ada majlis-majlis itu sing ngelek-ngelek wong India. Wong India itu ternyata kenapa? Mereka itu ternyata biasanya nek bar haji, aku lihat haji itu ngumbah mori. Kain putih itu dikumbah nganggo air Zam-Zam. Itu dipikir ngopo gitu. Orang nggak paham dipikir untuk mori mayit kok nek dikubur gen malaikate mambu Zam-Zam. Bukan itu ternyata. Di India itu ternyata memang imigrasi itu nggak boleh, air Zam-Zam itu nggak boleh masuk. Kenapa? Karena dulu pernah ada kasus, ada orang India kuwi sing lara njaluk air Zam-Zam dikai diombe terus mati. Pas kebetulan mati. Tapi terus jadi kebijakan. Nah, di India apa sekarang?
ternyata kain mori yang habis dipakai itu ya, saya minta maaf, itu nanti dibawa pulang terus diketoki cilik-cilik. Jadi banyu-banyu di sana dileboni ini seolah-olah ini air Zam-zam. Itu kata para ulamanya. Karena memang mereka merindukan Mekah air Zam-zam. Maka India itu jamaahnya besar sekali. Tapi ternyata nggak boleh bawa air Zam-zam. Untung jenengan bukan orang India. Tapi kalau orang India Anda nggak bisa masuk. Itu sampai gitu ya. Sampai sejauh itu. Makanya air Zam-zam ini hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lah, pesannya Pak Ustadz, ya pesannya rezeki Allah itu. Hidup Anda menjadi berat itu karena kan tidak punya keyakinan dengan Allah. Anda tidak segera koneksikan semua dengan banyak orang stres itu. Pokoknya masalah itu kan itu yang dipikirkan dunia netok. Itu kan dan itulah fase-fase ketika akhirnya puncak jalan cerita pengorbanan itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih Ismail. Hari Tarwiyah itu awal munculnya. Tarwiyah itu kan konsep orang melihat masih penuh ragu. Apa tenan to iki? Kok aku dikon beleh. Lho niku gitu. Arafah itu fase penuh keyakinan. Arafah hari berikutnya itu mimpi itu datang lagi. Dan datangnya lebih pasti. Maka disitulah kemudian muncul diskusi. Ya bunaya inni arafil manam ani abahuka. Ibrahim ini sudah meninggalkan Ismail wis usiane 14-15 tahun dipanani kemudian disampaikan aku kon beleh. Kuwi nek Ismail zaman sekarang ngadepi bapak kaya ngono dia pakai bapak ini. Wis ra iso mbayangke. Tapi Ismail itu hasil dari sebuah didikan seorang wanita yang luar biasa yang bernama Bunda Hajar. Itu ternyata memanggil ayahandanya itu dengan kalimat ya abadi. Abadi itu simbolitas penyebutan tidak hanya mengakui sebagai orang tua nasab keturunan, tapi orang tua ini menjadi idola yang akan menghadirkan orang tua ideologis. Jadi menganggap itu kan bahasa Arab ayah itu kan ada 3 macam. Ada abi, ada abadi, ada buya. Abi itu apa Ustaz? Abi itu nek jenengan ajeng nyebut bapak sing ngamili ibu jenengan lahir jenengan. Tapi abi itu bapak biologis. Tapi kalau buya, dulu pernah lagu panggilan jihad kalau pagi-pagi di RRI tiba-tiba ada pidato, ada ceramah subuh, suara yang sangat kuat. Buya Hamka. Buya itu kan ayah sebenarnya. Anda menganggap Hamka itu seperti ayah karena suaranya tiba-tiba seperti menuntun Anda di pagi hari itu. Belum tentu ayah Anda yang bisa ngomong ngono gitu. Dia ngomongin. Makanya kita anggap tidak hanya kiai, tidak hanya ustadz iki koyo ayah yang menunjukkan. Lah abati itu gabungan di antara keduanya. If almatuk maru satajiduni insyaallah minasabirin. Lakukan itu kalau itu memang perintah Allah. Dan insyaallah kau akan temukan aku ini orang yang sabar. Kesabaran. Dan betul nggak? Ya hanya falama aslama watalahu lil jabin. Itu keduanya itu betul-betul sudah berserah diri. Pasrah betul itu. Itu golok atau tempat alat penyembelihan itu sudah di tangan. Watalahu lil jabin itu Ismail sudah mapan kira-kira. Itu sudah diletakkan itu di lehernya, tinggal ditarik saja maka perintah itu muncul. Perintah kurban itu seperti itu. Perintah kurban itu seperti itu. Nah, ini pemahaman kurban yang salah. Makanya dalam bahasa Indonesia makna kurban itu seringkali jadi menyeleweng. Orang ketika menyebut kurban seolah-olah menderita dan kehilangan. Loh, kenapa Ustaz bisa mengatakan seperti itu? Iya, karena kurban yang hakiki itu mendekat sama Gusti Allah. Ada unsur ilahi, ada unsur iman, ada unsur Allah. Tetapi kurban dalam bahasa kita sama sekali nggak ada Allah. Kurban itu kayak kehilangan tanpa balasan, tanpa makna. Contohnya apa? Kurban kecelakaan, kurban bencana alam, kurban kemalingan. Gini ngomongin, mang buka neng kamus Purwodarminto bahasa Indonesia makna kurban itu ada kehilangan sesuatu dan Anda tidak menginginkannya, Anda tidak menghendakinya. Makanya kemarin di kereta api ada yang
meninggal gerbong wanita korbannya banyak. Sampai saya sangat setuju itu dengan pernyataan Menteri Pemberdayaan Wanita, itu harusnya gerbong wanita tidak ditaruh di belakang atau di depan. Tudune neng tengah. Wih, disikati sama netizen. Kalau laki-laki demi Allah itu pasti laki-laki tidak bertanggung jawab. Kalau perempuan itu sok-sokan itu, kemayu itu. Loh, kenapa Ustaz Iqbal sampaikan itu? Loh, jenengan nanti itu korban kuwi mbeleke sapi jantan atau betina? Jantan. Oh, jantan. Jenengan semangat sekali ngomong jantan. Kambingnya kambing jantan atau betina? Yang dikorbankan itu yang jantan. Loh, iya Pak ya? Loh, boleh nggak saya nyembelih yang betina? Boleh. Tapi kenapa kok sunnahnya diutamakan yang jantan? Loh, logika sederhana, betina kuwi mana berkembang biak nyusoni, sing lanang iso apa mboten? Mboten. Itu makanya nilai-nilai itu, makanya yang bikin menangis itu kemarin gerbong kereta api itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada salah satu daftar korban itu ada seorang ibu yang habis melahirkan, masih menyusui, dapat cuti berapa tahun kira-kira? Loh, hanya 3 bulan. Jenengan yang mempekerjakan seorang wanita, dia hamil menyusui, mau kayak cuti ping piro? Hah? Telung tano korong, telung sasi. Telung sasi itu masih menyusui tidak? Masih. Harusnya tempat kerja jenengan itu disediakan tempat ASI, tempat bayi menitipkan. Itu ada saudara-saudara muslim kita, saya yang sering ingatkan itu. Mungkin juragan di pabrik gede itu izin kepengen tenaga nih bar mahir ini kayak bayi sehingga dia tidak jauh. Nah itu betul, dia habis melahirkan nyusoni, bahkan tinggalan di kulkas itu hanya ASI, terus dia berangkat pertama kali kerja. Nah itulah nama korban dia muncul. Wis sing salah sopo kira-kira? Langsung nyalake suaminya gitu. Sing salah kuwi sing nggih kebijaksanaan telung sasi DPR. Sing salah apa presidene? Apa sekretaris kabinete? Ustaz rasa nyalake sopo-sopo. Lho kenapa rasa nyalake sopo-sopo? Itu sudah ketentuan Allah. Tapi langsung tadi iso nyalake suamine iki. Loh, niki serius nih. Niki harus orang berkaca. Itu tanggung jawab siapa? Itu kalau ada perempuan yang memang harus bekerja kira-kira untuk menambah nafkah rumah tangga dan keluarga itu ketika di luar perlu dilindungi tidak? Perlu. Makanya di situ laki-laki itu harus dikuatkan konsep pengorbanannya. Karena perempuan-perempuan ini masih ada potensi nanti melahirkan punya anak yang nunggu nyusoni. Nah, kecuali nek perempuan-perempuan kuwi wis ra hamil neh ra nyusoni ya korbanno kira-kira. Lah niku benten niku jenenge. Loh, ini tamsil binatang loh ya. Bukan manusia loh. Tapi konsep manusia kan gitu. Dan saya bilang laki-laki itu ya bertanggung jawab. Nah, arep perang kira-kira sing maju perang resiko mati lanang apa wedok? Lanang. Iya napa nggih? Kudu lanang. Lah sing wedok gimana? Nek bagi laki-laki kadang sing wedok jangankan mau berkorban kira-kira ngaku salah ya angel. Loh, ini ngaku salah itu bagian dari pengorbanan loh Ibu. Ya Pak ya. Makanya Hajar ini sudah mau mencoba introspeksi dirinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Nanti membuka Quran surat Saba ayat 39. Orang berkorban itu memberikan itu tidak kehilangan. Kok Ustaz Iqbal bisa mengatakan tidak kehilangan? Nabi Ibrahim itu contoh terbaik berkorban. Itu diminta menyembelih anak, kelangan anak nopo mboten? Mboten enten kelangan anak. Fadainahu bidibkin adi. Jadi sebelum menyembelih itu qad sadaqta ar-ru'ya. Wis sudah membenarkan. Nanti dibuka Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. Sudah dibenarkan itu apa yang kau lihat. Dan kamu itu luar biasa karena kamu itu sudah balaul mubin, ujiannya besar. As-Saffat ayat 102 sampai 107. Niki cerita. 102 sampai 107 itu As-Saffat. Itu cerita itu ada. Dan fadainahu bidibkin adi. Itu ternyata diganti dengan ibas yang sangat besar. Ibas itu Nabi Ibrahim beli atau dikasih Allah? Kasih Allah. Sudah nggak usah tanya bahwa Allah akan ngasih dengan cara dan jalannya. Iya caranya Ustaz itu sudah. Allah kalau ingin berkehendak kasih ibas besar. Dan tidak hanya itu, berapa tahun berikutnya itu Nabi Ibrahim pulang
Kemana? Ke bumi Palestina. Ternyata istrinya Sarah yang usianya sudah 90 tahun saat itu. Itu punya anak. Mau Ibrahim usianya 100 tahun ini. Dan ini serius. Lah ada apa Ustaz? Karena ada tamu datang. Allah Subhanahu wa taala tamu ini Nabi Ibrahim itu kan ikramu duyuf. Begitu ada tamu mesti sing dipikirke suguhane nopo. Dibelahnya sapi, anak sapi disuguhke. Ternyata tamunya enggak mau menyentuh, enggak mau makan. Ibrahim cemas. Makanya tamunya segera klarifikasi, ojo cemas aku iki malah nek malaikat ora butuh suguhan. Jadi nek pengajian malaikatan ini penting. Ini karena sing teko ki menungso maka subuh. Dari do poso Ustaz ya dikumpulin nggo buka. Lho malaikatan. Lho itu. Makanya hati-hati Ibu kalau kedatangan tamu kok disuguh kok ora di. Iku sinten kira-kira dhewe nek iso malah malaikat. Sinten malaikat sing kepengin bertamu teng jenengan? Malaikat pencabut nyawa. Lho niku saestu. Loh, malaikat Israel itu bisa Anda lihat sebelum mencabut Anda bisa saksikan. Bahkan tanda-tanda orang menjelang wafat kematian itu dia bisa melihat malaikat maut. Dari mana Ustaz tahu itu? Itu cerita Aisyah radhiyallahu anha. Cerita tentang Fatimah. Tahu Fatimah? Fatimah itu putri Rasulullah. Di pagi di mana Rasulullah wafat itu pagi itu ada tamu. Dok, assalamualaikum. Begitu dibuka tamu itu, ada apa kisah anak saya ingin ketemu sama Muhammad Rasulullah SAW. Rasulullah sedang sakit saat itu. Fatimah menolak. Kamu tunggu aja di masjid, nanti kalau Rasulullah Muhammad sudah mulai baik di masjid bisa nemenin. Ditutup itu pintu. Begitu ditutup, Rasulullah panggil Fatimah. Begitu Fatimah mendekat, dibisikin sama Rasulullah, ditanya, kamu tahu tamu yang di depan yang kamu tolak untuk masuk rumah itu? Fatimah nggak tahu. Saya nggak kenal dan saya juga belum pernah lihat orang itu. Kata Rasulullah, itu malaikat maut. Aisyah cerita, itulah ketika bisikan pertama dia melihat Fatimah menangis. Nangis ibu. Loh kenapa nangis? Rasulullah mau didatangi malaikat. Berarti apa kira-kira? Rasulullah akan meninggalkan dirinya. Maka begitu nangis, didekatkan lagi sama Rasulullah sambil dikabarkan, kamu jangan cemas, jangan khawatir. Kamu akan segera ketemu saya. Kenapa? Karena kamu di alangan Ahlul Bait yang awal nanti akan menyusul aku, meninggal, dikabari meninggal. Terus Fatimah senyum. Loh itu Aisyah cerita, makanya dia nanglet kowe kok berdibisi Rasulullah iso nangis terus iso senyum. Saya mohon maaf, itu dikabari aja mati kuwi guyu. Nek jenengan aja dikabari mati kuwi. Kok wedi ngopo? Karena kita ini belum sekualitas Fatimah kira-kira. Pengorbanannya sebagai istri terhadap Alisa itu betul korbannya. Kita iki jek golek donya wedi jesen. Makanya nek jek ono Ismail ndang belen kira-kira. Loh, kenapa Fatimah bisa melihat? Kenapa Rasulullah bisa tahu bahwa Fatimah akan segera menyusul? Karena Fatimah ternyata sudah punya kemampuan bisa melihat malaikat. Itu. Jadi ibu hati-hati kalau ada yang ngawasin jenengan nggak kenal. Mang taklet atau mang jajake sate itu. Maka edit ditolak duitnya. Tidak sate. Terus apa ngerti? Mang taklet kok malaikat maut to. Nek malaikat maut mang rembug. Kowe nek nyabut aku pas apik-apik wae. Misalnya aku pas sholat atau pas pengajian. Ini aja pas pengajian ning wanita Islam ngeten iki. Mesake pengurusnya kok dadi bingung. Ibu-ibu jam sudah menunjukkan jam 11 lebih, tapi percayalah ternyata Nabi Ibrahim ditambah lagi putra. Jadi korban itu ternyata sangat tinggi nilainya di hadapan Allah. Jadi itulah konsep pengorbanan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita saling bisa merefleksi diri mana yang akan lebih kita cintai. Hidup ini, dunia ini, gaya hidup ini, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kadang gampang mengeluarkan uang untuk gaya hidup, untuk urusan macam-macam. Ini begitu untuk korban, monggo fasenya itu korban itu nggak tergantikan harinya. Setiap tahun itu ya hanya Yaumun Nahr dan sampai Allah kasih bonus 3 hari supaya kalian bisa melihat siarnya.
dan supaya kalian nanti melakukan hari ke-1, ke-2, 3 di hari tasyrik. Ini kisah res. Tapi Yaumun Nahar itu hari terbaik ketika Anda bisa mengorbankan, karena tidak ada amalan yang jauh lebih mendekatkan kamu kepada Allah. Di saat darah itu bisa kamu kucurkan atas udhiyah. Jadi ketika kamu korban, ini sejatinya jenengan cedak kali Gusti. Cedak kali Gusti Allah ini nyenengin apa betul? Nyenengin. Wa may yattaqilla yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makanya kurban haji itu bukan urusan uang, bukan urusan mampu atau tidak, tapi urusannya dengan hati. Nggih napa nggih? Karena urusan kedekatan dan rasa cinta. Ini sudah jadi prioritas atau tidak? Dan kalau dunia itu masih ada di hati kita, Anda akan sulit berkorban. Anda akan sulit untuk berkorban. Makanya Allah nanti akan mengangkat itu. Kalau masih ada itu, sehingga Anda masih sulit berkorban, itu berarti Jono Ismaili dalam tanda petik. Makanya monggo kita belah Ismail itu dengan banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibu-ibu, mari kita merenungkan. Mungkin selama ini kita terlalu sangat masih sibuk mengejar dunia kita masih terlalu sangat khawatir terhadap rezeki-rezeki kita masih ingin banyak dipuji orang, kita masih berat untuk berbagi, kita masih sulit untuk bisa menjadi ikhlas. Maka hadirkan kurban itu, kurban kedekatan itu di hati kita, karena kurban itu mengajarkan Allah itu menjadi yang tertinggi, cinta yang tertinggi. Kurban itu akan menguatkan harta itu hanya titipan. Kurban itu mengajarkan kita bahwa hidup terbaik itu adalah hidup yang memberi nilai manfaat, keberkahan, kebaikan kepada sesama. Dan kebahagiaan sejati itu bukan pada saat memiliki, tapi saat Anda bisa memberi. Anfaqtum, saat Anda bisa bersedekah, bisa memberi nilai kebaikan. Dan kita berdoa semoga Allah melembutkan hati kita, Allah melapangkan rezeki kita, Allah menerima amal ibadah kita, dan menjadikan kita ini keluarga dalam keluarga yang penuh keberkahan. Kita doakan semua keluarga wanita Islam oleh Allah dibukakan hatinya dalam kelembutan, Allah anugerahkan hidayah dalam kebaikan untuk senantiasa berlomba dalam pengorbanan diri, dan insya Allah mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan yang ada titipan doa putranya Bu Endah Masitos sakit. Kita bacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa sihatan fil badan wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa rohatan hinal maut wa maghfiratan ba'dal maut awin alaina fi sakaratil maut wa najata anin nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lam tabur.
Ya aliman ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur akhrijna minadh dhulumati ilan nur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah